Cerita dimulai ketika seorang pria berjalan di sebuah bandara. Dia adalah Kang Tae-moo. Ialah seorang calon presiden direktur perusahaan makanan bernama GoFood. Dia telah bekerja di luar negeri tetapi dipanggil kembali ke Korea untuk mengelola perusahaan milik kakeknya. Di hari pelantikannya, Kang Tae-moo tidak hadir dan mengutus sekretaris utamanya Sung Hoon untuk memberikan pidato. Hal itu membuat kakeknya ketua Kang kesal dan juga menimbulkan rasa penasaran para pegawai karena belum pernah ada yang melihatnya. Setelah menyelesaikan beberapa urusan kecil di perusahaan, Tae-moo mendapat perintah mengejutkan dari kakeknya, yaitu menikah. Sang kakek sangat ingin melihat cucu semata wayangnya itu berkeluarga dan hidup bahagia. Karena itu, dia mengatur 20 jadwal kencan buta untuknya dengan wanita elit dari berbagai kalangan. Meskipun awalnya terus menolak, Tae-moo akhirnya setuju setelah mempertimbangkan beberapa hal. Tae-moo berpikir jika ia mendapat wanita dari keluarga kaya, itu bisa menjadi aset yang berharga untuk perusahaannya. Di sisi lain, seorang wanita terlihat bersedih karena ditolak secara halus oleh pujaan hatinya. Dia telah menyukainya selama 7 tahun tetapi akhirnya terjebak dalam zona pertemanan. Wanita itu adalah Shin Hari. Hari merupakan salah satu pengembang makanan di perusahaan GoFood. Dia sangat berkompeten dan banyak menerima penghargaan atas ide penemuannya yang brilian. Malam itu di restoran, keluarganya Hari dan pemilik toko tetangga terlibat pertengkaran. Saat itu, suasana hatinya sedang kacau dan Hari tidak sengaja melukai tetangganya. Akhirnya, dia harus membayar ganti rugi yang biayanya cukup besar dan Hari bingung bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Hari memiliki seorang sahabat bernama Yong-so. Dia adalah anak konglomerat yang hidup dengan mudah berkat kartu kredit ayahnya yang tidak terbatas. Yong-so bercerita dengan kesal kepada Hari. Yong-so berkata bahwa dia terus dipaksa untuk melakukan kencan buta oleh ayahnya dan Yong-so membujuk Hari untuk menggantikannya. Sebelumnya, mereka pernah melakukan hal yang sama di masa lalu, tapi kali ini Yong-so berjanji akan membayarnya. 그거 딱 한 번만 더 해줘. 알바비 줄게. Hari setuju karena membutuhkan uang dan akhirnya dia dibawa untuk merias dirinya. Tugasnya adalah mengacaukan pertemuan tersebut dan membuat lawan kencannya ilfil. Malam harinya saat bertemu di kafe, Hari terkejut karena ternyata lawan kencannya saat itu adalah direktur baru perusahaannya sendiri. 이 회사 사장 강태모? Hari tidak punya pilihan selain melanjutkan perannya sebagai Yong-so. Namun, alih-alih membuat Tae-moo ilfil, sikap aneh yang dia tunjukkan justru membuatnya tertarik. Tae-moo berpikir dia tidak jaim seperti kebanyakan wanita yang ditemuinya selama ini. Hari tidak menyerah begitu saja. Dia terus melakukan hal yang sangat memalukan dan menciptakan citra wanita nakal dalam dirinya. 시원시원해서 좋네요, 진영서 씨. Setelah berpisah, Hari yakin bahwa dia telah melakukan tugasnya dengan baik. Dia memberitahu Yong-so tentang keberhasilannya dan mereka merayakannya dengan berkaraoke. Akan tetapi, Tae-moo memiliki ide yang berbeda untuk menghindari kencan buta lain yang telah disiapkan oleh kakeknya. Dia memutuskan untuk menikahi Yong-so. Selain itu, dia juga menyukai kepribadiannya yang jujur dan terbuka. Ketika Yong-so mengetahui kabar itu dari ayahnya, dia bingung harus menyelesaikan masalah tersebut mulai dari mana. Suatu ketika, Yong-so bertemu anak kecil yang tidak sengaja mencoret baju mahalnya. Namun, Yong-so tidak marah dan memperingati anak itu untuk berhati-hati dengan caranya yang sangat anggun. Ternyata, Sung Hoon ada di sana memperhatikan kejadian tersebut. Yong-so pergi, namun kemudian dia kembali karena dompetnya tertinggal. Saat itu, dia tidak sengaja menabrak Sung Hoon dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Sementara itu di kantor, Hari kesulitan saat menyembunyikan identitasnya di hadapan Tae-moo. Dia takut penyamarannya saat itu terungkap dan dikeluarkan dari perusahaan.
Meski tahu sahabatnya kesulitan, Yongso tidak punya pilihan selain meminta bantuannya. Taemu kembali memintanya untuk bertemu di waktu yang kurang tepat, dan akhirnya dia memujuk Hari untuk menggantikannya sekali lagi. Saat mereka bertemu, Hari dengan tegas menolak Taemu yang bersikeras mengajaknya untuk menikah. Taemu ingin tahu kenapa dia ditolak, dan Hari menjelaskan bahwa dia tidak menyukai semua hal tentangnya. Mulai dari perkataannya yang menggelikan hingga wajahnya yang menyerupai burung purba. Hari berikutnya, Yongso bertemu dengan Taemu untuk menjelaskan semuanya. Dia juga bertemu dengan Sung Hoon dan mengetahui bahwa dia adalah sekretaris Taemu. Yongso berkata bahwa dia memperkerjakan seorang dari agensi untuk menggantikannya saat berkencan. Ia sengaja melakukan itu untuk melindungi Hari. Taemu setuju untuk membatalkan pernikahannya, tetapi dengan syarat Yongso harus membawa kembali wanita yang nyaris dia nikahi itu. Taemu ingin menerima permintaan maaf dari wanita yang telah menolaknya. Selain itu, dia masih tidak terima disebut mirip dengan burung purba. Acara pernikahannya akhirnya dibatalkan tanpa merusak nama baik kedua belah pihak. Tapi Taemu tetap dipaksa oleh kakeknya untuk mencari calon istri. Yongso terpaksa menjebak Hari untuk bertemu kembali dengan Taemu yang marah. Hari yang mengetahui rencana busuk itu pun bergegas pergi ketakutan hingga dia tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Setibanya di sana, Taemu mengambil kupon dari restoran keluarga Hari yang terjatuh. Hari mengakui bahwa keluarganya memiliki restoran ayam. Tapi, dia berbohong saat memperkenalkan dirinya sebagai Shin Geum-hee. Hari tidak bisa mengungkapkan identitas aslinya karena takut dirinya akan dikeluarkan dari perusahaan. Hari tidak bisa berkutik karena sekarang Taemu sudah mengetahui alamat rumahnya. Pada akhirnya, dia meminta maaf dan berjanji akan menebus semua kesalahannya atas waktu yang telah terbuang dan sakit hati yang dirasakan Taemu. Hari berkata bahwa dia akan melakukan apa saja untuk Taemu selama itu sesuai dengan kemampuannya. Taemu memasukkan nomornya di ponsel Hari dan memintanya untuk selalu merespon saat dia menghubunginya. 죄송합니다. Karena terus dipaksa untuk segera memilih calon istri oleh kakeknya, Taemu akhirnya memanggil Hari dan mengusulkan agar mereka pura-pura berkencan. Taemu menawarkan sejumlah uang kepada Hari setiap kali dia bertemu kakeknya. Hari tidak langsung menerima, tetapi dia tergoda karena memiliki banyak hutang. Akhirnya, Hari menandatangani kontrak untuk berpura-pura menjadi pacar Taemu. Setelah itu, Hari mendapat beberapa catatan tentang kehidupan Taemu untuk dihafal, dan dia menghabiskan waktu untuk mempelajarinya. Di saat itulah, Hari akhirnya tahu bahwa Taemu adalah pria idaman. Dia tidak hanya terlahir tampan dengan kekayaan melimpah, tapi dia juga pintar dan mahir berolahraga. Namun sayangnya, orang tuanya meninggal saat dia masih kecil. Yongso bertengkar dengan ayahnya tentang kencan buta yang terus dipaksakan, sehingga akhirnya dia memutuskan untuk pindah dan hidup mandiri. Setelah tinggal beberapa hari, untuk sementara waktu, dia menemukan tempat yang cocok. Dia akan tinggal tepat di sebelah apartemen. Perusahaan GoFood membutuhkan koki untuk memasarkan produk baru mereka. Pihak perusahaan sepakat untuk bekerja sama dengan Minwoo sebagai koki lokal yang cukup terkenal. Minwoo adalah teman lama sekaligus pujaan hati Hari yang disukainya selama bertahun-tahun. Hari mengunjungi restoran Minwoo untuk berbagi kabar baik, tapi dia malah menemukannya sedang berkencan dengan mantannya bernama Yura yang juga merupakan teman lamanya. Meski tidak memiliki hubungan apapun, hatinya tetap sakit seolah belum bisa merelakannya.
Keesokan harinya, Taemu membawa Hari untuk bertemu dengan kakeknya. Hari memperkenalkan dirinya sebagai Gemhi dan berusaha tampil seperti apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Meski rencana awal adalah makan malam biasa, kakek Taemu memaksa cucunya itu untuk berduaan dengan Hari. Mereka pun akhirnya pergi ke acara konser musik. Namun sepanjang pertunjukan, Hari menangis saat mendengar lagu yang membuatnya teringat dengan Minwoo. Taemu diam-diam memberinya sapu tangan dan mencoba untuk menghiburnya. Di luar, mereka berdua memesan makanan di pinggir jalan dan keadaan tenang untuk sementara waktu sebelum akhirnya sebuah bola baseball terbang mengenai Hari dan membuat matanya lebam. Kerjasama perusahaan GoFood dengan Minwoo akhirnya terlaksana. Minwoo bekerja dengan baik dan Taemu memujinya di hadapan banyak orang. Sementara itu, Hari berusaha menyembunyikan mata lebamnya agar Taemu tidak curiga. Suatu ketika, Taemu tiba-tiba menemui Hari untuk memberikan beberapa minuman herbal dari kakeknya. Hari tidak sempat berdandan, dia terpaksa mengenakan jaket beruang dan helm untuk menutupi identitasnya. Sebenarnya, Taemu tahu bahwa Shin Hari adalah salah satu pegawainya dan dia ingat karena kinerjanya cukup kompeten. Hanya saja, Taemu tidak menyadari bahwa saat ini Hari sedang menyamar sebagai Gemhi. Di malam itu, Taemu malu-malu ingin memberikan obat mata untuk Hari, namun dia kembali dengan kecewa karena ternyata dia datang untuk memeriksa keadaan matanya di sana. Sementara itu, Hari tersenyum saat menyadari bahwa Taemu ternyata memiliki sikap yang manis. Waktu pun berlalu, Taemu dan Hari terpaksa harus berkencan lagi untuk meyakinkan sang kakek. Semua agenda telah disiapkan dan mereka berdua melakukannya dengan baik. Bahkan, Taemu harus menunjukkan sikap manisnya kepada Hari. Dan yang paling membuatnya terkejut adalah pesta kembang api yang disiapkan untuknya. Taemu berdalih bahwa kakeknya selalu mengawasi dan dia melakukan itu semua hanya untuk meyakinkannya. Meskipun begitu, dia terlihat begitu menikmatinya. Dalam perjalanan pulang, Taemu tersenyum memikirkan kencan mereka sebelum akhirnya menyadari bahwa dompet Hari tertinggal di mobil. Taemu pun terkejut karena ternyata dompet itu milik pegawainya Shin Hari dan Taemu menelpon Gemhi untuk memastikan dan Hari menjawabnya. Taemu kembali ke rumah dengan amarah yang menggebu-gebu. Dia kesal karena sudah ditipu 2 kali olehnya dan ia memutuskan untuk balas dendam. Taemu pura-pura tidak mengetahui apapun selagi memberi pelajaran kepada Hari. Di satu waktu, dia meminta Gemhi untuk datang dan di waktu yang sama memanggil Hari di kantor hanya untuk melihatnya kerepotan. Dia juga memberi pekerjaan ekstra kepada Hari tanpa alasan yang jelas. Puncaknya, Taemu berencana untuk membawa Gemhi dan Hari di saat yang bersamaan. 2 hal yang dia inginkan adalah pengakuan dan permintaan maaf darinya. Setelah mendapat undangan untuk datang ke suatu acara, Hari bingung dan berusaha mencari cara untuk menolaknya. Dia tidak sanggup jika harus memainkan 2 peran sekaligus dalam waktu yang sama. Hari mencoba melupakan masalahnya dengan minum bersama teman-teman sekantor. Dalam keadaan mabuk, Hari menelpon Taemu dan berkata bahwa dia punya alasan kuat kenapa dirinya tidak bisa hadir ke acara pertemuan. Taemu gelisah karena Hari tiba-tiba menutup teleponnya, lalu dia bergegas mencari Hari di area sekitar rumahnya dan menemukannya di taman dalam keadaan tertidur. Hari terbangun dan mengira bahwa dia sedang bermimpi bertemu bosnya. Kemudian, dia terjatuh dalam pelukan dan mengakui segalanya di hadapan Taemu. Hari meminta maaf dan berkata bahwa dia sangat lega telah mengatakan semuanya. Taemu terdiam lalu dia pergi ketika adik Hari datang untuk menjemputnya.
Setelah apa yang terjadi, Taemu memberhentikan Hari dari penyamarannya sebagai Gemhee. Hari senang bukan main karena kini dia bisa kembali fokus untuk bekerja. Namun, tak lama dari itu dia akhirnya tersadar bahwa penyamarannya telah terungkap. Awalnya, dia merasa tidak enak dan mengira akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Tetapi, Taemu memaafkannya dengan alasan dia bekerja cukup baik. Setelah melakukan banyak hal bersama Hari, Taemu kini menyadari bahwa dia benar-benar menyukainya. Taemu berencana mengungkapkan perasaannya kepada Hari, tetapi upayanya selalu gagal karena waktu dan kondisi yang kurang tepat. 재래시장 유명 빈떡을 능가하는 맛으로 평가받았고요. Hari tidak berpikir sama sekali bahwa bosnya itu memiliki perasaan kepadanya. Bukannya Hari tidak menyukai Taemu, akan tetapi latar kehidupan mereka yang berbeda membuatnya tersadar akan posisinya sebagai pegawai biasa. Sementara itu, Yongso akhirnya bertemu dengan Sung-hoon di apartemen. Yongso mengajaknya untuk berkenalan tetapi ditolak. Sung-hoon merasa tidak enak kepada Taemu jika harus dekat dan akrab dengannya, mengingat hubungan keluarga Taemu dengan Yongso renggang karena kejadian kencan buta sebelumnya. Yongso tidak habis pikir pujaan hatinya itu sangat dingin dan selalu menghindarinya. Dia berusaha menjelaskan bahwa kejadian sebelumnya sudah berlalu dan memintanya untuk berteman. Namun Sung-hoon tetap saja menghindarinya. 편하게 잘 지내봐요. Yongso merasa harga dirinya telah diinjak-injak dan dia bertanya-tanya kenapa Sung-hoon begitu setia kepada atasannya. Suatu ketika, Yongso tidak sengaja melakukan hal memalukan di hadapan Sung-hoon dan setelah kejadian itu, dia selalu menghindarinya. Mereka akhirnya bertemu di restoran dan Sung-hoon memintanya untuk tidak menghindarinya lagi. Yongso pulang dalam keadaan mabuk, sementara Sung-hoon yang khawatir memperhatikannya dari kejauhan. Perlakuan itu membuat Yongso tertawa mengingat selama ini Sung-hoon selalu bersikap dingin kepadanya. Yongso mengaku bahwa dia telah menyukai Sung-hoon sejak pertama kali bertemu dengannya. Yongso berkata bahwa dia akan melewati batas jika Sung-hoon tidak menghentikan semua perbuatan baiknya. Namun setelah apa yang terjadi, Yongso tidak mengingat apapun dan dia meminta Sung-hoon untuk melupakannya. Dia merasa sangat bersalah dan tidak ingin dicap sebagai wanita yang tidur bersama pria lalu melupakannya. Sung-hoon patah hati ketika Yongso berusaha keras bersembunyi darinya. Sung-hoon akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dia juga sudah menyukai Yongso sejak pertama kali melihatnya. Tetapi kali ini, Sung-hoon akan menjauh dan melupakan semuanya seperti yang dia minta. Yongso mengejarnya dan menjelaskan bahwa dia menjauh hanya karena merasa bersalah. Setelah mengetahui perasaan masing-masing, mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Saat rencananya gagal, Taemu memikirkan alasan lain untuk mengajak Hari berkencan. Dia memutuskan untuk membawanya dalam perjalanan bisnis ke suatu daerah. Sebelumnya, dia melakukan riset mendalam tentang Hari di media sosialnya, mulai dari tempat kesukaannya, makanan favoritnya, dan masih banyak lagi. Di hari perjalanan itu, Hari tersenyum ketika dia menemukan penjual makanan favoritnya di pinggir pantai. Taemu turut berbahagia dan ternyata dia yang telah menyiapkannya. Setelah saling bercerita, dalam perjalanan tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Taemu dengan panik menurunkan Hari di tengah jalan. Lalu dia mengingat kembali kenangan tragis ketika orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil. Di tengah hujan, ponsel Hari ternyata mati, tetapi dia melihat sebuah hotel dan berjalan ke sana. Setibanya di hotel, dia bertemu dengan Yura yang kemudian merendahkannya. 부산 간다고 하지 않았어? 민우 촬영지가 여기로 바뀌었다고 했잖아. Sementara itu, Taemu yang sudah tenang kembali mencari Hari, akan tetapi dia tidak menemukannya. Beberapa waktu yang lalu Hari pernah datang di acara reuni, di mana Yura berkata bahwa Hari tidak mungkin memiliki pacar karena standarnya terlalu tinggi. Yongso yang kesal lalu membela diri dan berkata bahwa Hari punya pacar yang tampan dan kaya raya. Karena perkataan itulah, sekarang Yura bersikeras untuk melihat pacar yang dia maksud. Dari kejauhan, Taemu yang sudah tenang datang dan memperkenalkan dirinya sebagai kekasih Hari. Dia kebetulan saja datang karena urusan pekerjaan di hotel tersebut. Teman-temannya terkejut tidak menyangka begitu juga dengan Hari yang kemudian terpaksa menerima sandiwara itu.
Kesal karena sikap Yura barusan, Taemu membalasnya dengan menunjukkan betapa sayangnya dia kepada Hari dan mengungkapkan identitasnya sebagai direktur perusahaan besar. 우리 하리 씨처럼 이쁜 사람 처음 봅니다. Setelah menginap di hotel dan melakukan beberapa kegiatan di sana, Taemu mengantar Hari yang kelelahan untuk pulang. Hari meminta maaf dan khawatir Taemu telah menyia-nyiakan waktu hanya untuknya. Taemu bertanya apakah Hari tidak menyadari perasaannya itu. Taemu berkata bahwa dia rela berpura-pura menjadi pacar Hari, mencari tahu semua hal tentangnya di media sosial, bahkan membatalkan rapat hanya untuknya. Namun, Hari hanya diam tidak mengerti dan pada akhirnya Taemu mengungkapkan isi hatinya. Taemu kemudian berkata bahwa dia tidak bermaksud membuatnya terlihat mendadak dan memintanya meluangkan waktu untuk memikirkan kembali. 천천히 생각하고 답해줘요. 시나리 씨 좋아합니다. 재촉하지 않을 테니까 천천히 생각하고 답해줘요. Taemu menjelaskan kepada kakeknya bahwa hubungannya dengan Geumhee sudah berakhir. Taemu melakukan itu karena dia tidak bisa terus mengenalkan Hari sebagai wanita lain. Kakeknya sedikit kecewa, tetapi dia kembali menyusun rencana kencan buta cucunya itu. Di sisi lain, Hari berencana untuk menolak Taemu. Akan tetapi, dia terus tersenyum setiap kali memikirkannya. Seminggu berlalu dan dia masih belum memberinya jawaban. Taemu gelisah gundah gulana dan dia cemburu mati ketika Hari melakukan syuting video promosi bersama Minwoo. Terlebih lagi, Taemu sudah tahu bahwa Hari telah menyukainya selama bertahun-tahun. Taemu yang tidak tahan menuntut Hari untuk memberinya kepastian. Ketika sang kakek datang, dia langsung meraih tangan Hari dan lari untuk bersembunyi. Taemu menjelaskan bahwa dia sudah memberitahu kakeknya bahwa hubungannya dengan Geumhee sudah berakhir. Dan sekarang dia terpaksa harus mengikuti rencana kencan butanya lagi. Kemudian, Hari berkata bahwa Taemu harus pergi ke kencan itu, sedangkan Taemu menganggapnya itu adalah sebuah penolakan. Hari berkata bahwa dia khawatir tentang pendapat orang lain karena hubungan mereka sangat mencolok dan tidak biasa. Taemu berkata bahwa seharusnya itu tidak jadi masalah, lantas dia menyerah dan kembali menyatakan perasaannya. Taemu berkata bahwa dia akan terus melakukannya sampai Hari menyukainya. Hari merasa bahwa dirinya tidak pantas dan terus menahan diri. Namun hatinya tidak dapat dibohongi dan akhirnya Taemu menciumnya. Hari terkejut dan melepaskan ciumannya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan, lalu pergi. Taemu kesal karena sudah terbawa perasaan. Taemu ingin menuntut ganti rugi darinya dengan dalih kompensasi. Taemu meminta Hari memberikan waktunya seharian untuk menemaninya bermain. Mereka akhirnya terlihat sedang berkencan selayaknya sepasang kekasih dan Hari cukup menikmatinya. Minwoo akhirnya tahu bahwa Hari menjalin hubungan kontrak dengan Taemu. Tetapi kemudian dia juga tahu bahwa Hari memang memiliki perasaan terhadap bosnya itu. Minwoo yang khawatir berkata kepada Hari bahwa hubungannya dengan Taemu tidak akan berhasil karena berat untuk dilakukan. Mendengar itu, Hari hanya terdiam dan hatinya kembali ragu. Karena tak kunjung mendapat kepastian, Taemu akhirnya terpaksa mengikuti kencan buta yang direncanakan oleh kakeknya. Hari yang mendengar berita tersebut merasa cemburu dan kecewa kepada Taemu yang pernah berkata bahwa dia tidak akan menyerah untuknya. Hari menyesal dan akhirnya dia menghubungi Taemu untuk membatalkan kencannya itu. Hari berkata bahwa dia tidak akan memikirkan perkataan orang lain tentang hubungan mereka. Ternyata, Taemu tidak mengingkari janjinya untuk tidak menyerah. Dia tidak pernah terpikir untuk pergi meninggalkan Hari dan akhirnya mereka saling bertemu. Lembaran baru telah terbuka dan mereka memulai kisah cinta yang tidak biasa itu bersama-sama. Hubungan Yongso dengan Sunghun berjalan lancar, meski dalam prosesnya mereka sering bertengkar karena masalah kecil.
Yongso paling tidak suka ketika kekasihnya itu terlalu setia kepada atasannya dan memilih pekerjaan daripada bertemu dengannya. Meski begitu, Yongso tidak pernah meragukan ketulusan cintanya. Hubungan mereka memang harmonis, tetapi pertengkaran akan selalu muncul ketika Taemu tidak menghadiri kencan atas perintah kakeknya. Sung-hun selalu bersedia datang menggantikannya. Yongso mengetahui itu dan dia merasa dihianati. Ia mengira bahwa Sung-hun akan menyimpan begitu banyak rahasia darinya. Waktu pun berlalu, Yongso akhirnya tahu bahwa Sung-hun tumbuh besar di panti asuhan. Ia juga bertemu dengan sosok ibu yang pernah merawat Sung-hun saat masih kecil. Orang tua Taemu membantu panti asuhan itu dalam waktu yang cukup lama, dan karena itulah Sung-hun bisa berteman baik dengan Taemu. Mereka akhirnya tumbuh bersama dan sangat akrab seperti halnya adik kakak. Bahkan kakeknya ketua Kang sudah menganggap Sung-hun seperti cucunya sendiri, dan begitu juga sebaliknya. Pada akhirnya Yongso bisa memahami kenapa kekasihnya itu sangat setia kepada Taemu dan dia memaafkannya. Kini hubungannya dengan Sung-hun membaik dan mereka sepakat untuk lebih terbuka satu sama lain. Taemu juga meminta maaf kepada Yongso karena telah meminta kekasihnya pergi menggantikannya berkencan, dan dia menyogoknya dengan video memalukan Sung-hun. 이거면 될까요? 보고 싶어요. 아, 귀여워. 줬어요. 지워야 돼. 뭐야, Di balik sosoknya yang ideal, ternyata Taemu memiliki trauma masa kecil yang belum disembuhkan. Dia takut kepada hujan yang mengingatkannya dengan tragedi kelam di masa lalu. 어린 나이에 부모님 교통사고를 다 목격하고 빗길 사고. Lambat laun, Hari menyadarinya dan dia berusaha sebisa mungkin menghindari hujan hanya untuk membuat kekasihnya tetap nyaman. Taemu menyadari hal itu dan dia sangat bersyukur bisa memiliki seorang wanita yang tidak hanya cantik tapi juga mencintainya sepenuh hati. Kakek Taemu mendapat informasi bahwa wanita yang selama ini dekat dengan cucunya adalah Shin Hari, yakni pegawai di perusahaannya. Ia pun mengetahui bahwa wanita itu pernah menyamar sebagai Gemhi. Hari diam-diam bertemu dengan Ketua Kang untuk menjelaskan semuanya. Ketua Kang menyeka pembicaraannya dan berpikir bahwa itu hanya kebohongan dan ia meminta Hari untuk menjauhi cucunya. Sementara itu, Taemu mengalami kecelakaan sesaat setelah mendengar kabar tentang pertemuan Hari dengan kakeknya. Dia dibawa ke rumah sakit di mana Ketua Kang dan Hari dengan cemas bergegas menemuinya di rumah sakit. Untungnya, Taemu hanya mengalami luka ringan dan di saat itulah Taemu berkata kepada kakeknya bahwa dia sangat mencintai Hari. Sang kakek kesal dengan semua kebohongan Hari, akan tetapi dia jelas menyalahkan Taemu yang menjadi penyebabnya. 할아버지. 이렇게 모두 다 거짓말인 줄 몰랐어. Di malam itu, Taemu mengungkapkan kepada Hari bahwa dialah penyebab kecelakaan orang tuanya. Ketika itu dia merengek meminta orang tuanya segera pulang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Orang tua Taemu bergegas untuk pulang, tetapi kemudian mereka mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Taemu selalu berpikir bahwa orang tuanya akan membencinya. Kemudian, Hari bertanya apakah Taemu benci kepadanya karena telah menyebabkan kecelakaan ini. Taemu menjawab tidak, dan ia berkata bahwa dia justru sangat mencintainya. Hari menjelaskan bahwa seperti itulah perasaan orang tuanya saat ini
mereka akan dan selalu mencintainya. Keadaan semakin rumit ketika hubungan Hari dengan Taemu terungkap. Gosip menyimpang terus menyebar membuat teman satu tim Hari terpaksa harus diberhentikan dari proyek untuk menjaga nama baik perusahaan. Orang-orang membicarakan Hari di belakang, tapi timnya sendiri membelanya. Hari melihat itu dan dia terharu dengan apa yang dilakukan teman-temannya. Sementara itu, Yongso menghadapi masalahnya sendiri ketika sang ayah tidak merestui hubungannya dengan Sunghun. Ayahnya menganggap Sunghun hanya pria biasa dan Yongso mengambil langkah besar untuk pergi meninggalkan ayahnya. Mengingat semua perlakuan ayahnya selama ini yang tidak pernah mencerminkan sosok ayah, dia pernah meninggalkan ibu Yongso hanya karena tidak sesuai dengan standarnya. Semua itu dikarenakan ayahnya hanya peduli dengan harta tahta dan kehormatan. Di sisi lain, terjadi hiruk-pikuk di antara petinggi perusahaan. Kakek Taemu meminta cucunya untuk pergi ke Amerika sampai keadaan tenang, namun Taemu menolak. Ketua Kang tidak menyerah begitu saja. Ia akhirnya menyarankan Hari untuk pindah ke kantor cabang atau mengundurkan diri dari sana. Gelisah karena hal itu, Hari mencoba mencari jalan terbaik. Taemu terlambat menyadari tentang gosip dan khawatir Hari akan menderita sendirian. Sepanjang hari, Taemu mencari kekasihnya yang pergi tanpa kabar. Dan akhirnya mereka bertemu di Menara Seoul. Hari tidak menemukan jawaban dan solusi apapun selain fakta bahwa dia sangat mencintai Taemu. Orang tua Hari akhirnya tahu bahwa putrinya berkencan dengan direktur perusahaannya sendiri. Taemu mengungkapkan bahwa dia serius ingin menikahi Hari. Orang tua Hari khawatir tentang skandal yang akan terjadi karena status sosial mereka yang rendah. Taemu sama sekali tidak menyangkal, tapi dia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Hari, hingga pada akhirnya dia mendapat restu. Hari bertemu Minwoo di sebuah kedai. Minwoo mengaku bahwa dia telah putus dengan Yura setelah mengetahui sifat aslinya dan memutuskan tidak akan berhubungan dengannya lagi. Minwoo sekarang berencana untuk keliling dunia dan berharap mereka bisa menjadi teman dekat lagi setelah kembali. Sementara itu, Ketua Kang pura-pura sakit dan berharap Taemu akan mengikuti segala permintaannya. Hari mengajukan diri untuk pergi ke rumah sakit sebagai penggantinya dan berharap sang kakek bisa menyukainya. Ketua Kang menyuruhnya pergi namun Hari tetap mengurusnya. Dia membawakan teh kesukaannya, menonton TV bersama, dan bernyanyi untuknya. Tampaknya Ketua Kang cukup menikmati kebersamaan mereka, hanya saja dia terlalu gengsi untuk menunjukkannya. Dokter menemukan bahwa sebenarnya kesehatan kakek Taemu benar-benar terancam dan mereka tidak bisa mengatasinya di Korea. Taemu memberitahu Hari bahwa dia harus membawa kakeknya ke Amerika untuk pengobatan. Dia meminta Hari untuk ikut, tapi Hari menolaknya karena menurutnya itu hanya akan menambah rumor negatif tentang mereka. Selain itu, kesembuhan kakek Taemu adalah hal terpenting bagi mereka saat ini. Mereka memutuskan untuk tidak putus, tetapi mereka akan berpisah untuk sementara waktu. Satu tahun kemudian, Hari masih bekerja untuk tim pengembang makanannya. Sunghun telah mengambil cuti selama setahun untuk membantu Yongso dengan bisnis barunya.
Sedangkan Taemu bekerja di perusahaan cabang New York selagi kakeknya mendapat perawatan. Hingga pada akhirnya Taemu kembali ke Korea sesaat sebelum hari hendak menyusulnya. Setelah mendengar kabar bahwa Taemu menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Taemu menjelaskan bahwa rumor itu tidak benar dan mereka berpelukan. Ketua Kang masih dirawat, namun dia memberikan misi terakhir kepada Taemu dan melarangnya untuk kembali ke Amerika jika belum menyelesaikannya. Tugas terakhirnya adalah memberikan cincin kepada Hari untuk melamarnya dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan bahagia.